Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat baik FKM dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Sobat baik FKM yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita di akhir-akhir bulan Sya'ban diberikan Allah banyak sekali nikmat, dan hari ini kita bertemu langsung dengan beliau Ustadz Umair Khos. Beliau terkenal dengan penulis The Journey to Xinjiang. Jadi teman-teman mungkin sudah banyak mengenal beliau, sobat baik semuanya. Kalau pengen tahu tinggal searching aja, nanti profil beliau di Google dimanapun sudah banyak beredar dan bisa disaksikan secara detail. Bahkan link YouTube untuk mengulas tentang kepribadian beliau pun sudah ada di YouTube. Nanti bisa dicari bagaimana beliau bisa mendapatkan pengalaman ilmu yang banyak sekali. Baik, kita langsung sapa saja beliau karena sudah ada di sini dari tadi. Assalamualaikum Ustaz Umair. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Biasa. Gimana Mas Taufik? Masya Allah. Sehat ini semuanya? sehat Ustaz, alhamdulillah. Menjelang Ramadan ini Ustaz, kegiatan banyak nggak Ustaz? Kegiatan alhamdulillah selalu sibuk. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau ke kantor FKM itu setiap seminggu 2 kali ya Ustaz? Iya, Senin Selasa saja. Senin Selasa. Ini kegiatan yang semakin padat karena beliau juga jadwal kajiannya padat, dan ini tag kita pas hari Senin, beliau pas ada di kantor ruangan podcast kita ini. Oke. Baik Ustaz, hari ini kita mendapatkan amanah dari tim media Ustaz. Dari media FKM kita mendapatkan amanah untuk membahas tentang Tarhib Ramadan 1442 Hijriah dengan tema bekal-bekal Ramadan. Masya Allah. Tema yang sangat sebenarnya setiap tahun kita datang menemui ya Ustaz. Saya umur 30-an tahun, berarti sudah 30 tahun ketemu Ramadan, tapi sepertinya masih sangat butuh bekal-bekal Ramadan ini Ustaz. Iya, karena seringkali kita melewati Ramadan tanpa bekal, dan bekal yang paling penting dari semua bekal itu adalah bekal ilmu. Karena kita coba, jenengan usianya berapa? 20 berapa? 17. Pernah 17 berarti baliknya 15. Baru 2 tahun berarti. Ya. Misalnya jenengan umurnya 35 gitu ya. Berapa? 32. Oh, 32 itu kan berarti kalau masa balik itu 15 tahun, ya kan? Kan masa baliknya seseorang itu kan batas maksimal 15 tahun, jalan 16 itu sudah balik. Kalau laki-laki dia sebelum usia 15 tahun, di atas usia 9 sudah mimpi basah, nah di situ mulai baliknya. Kalau perempuan sampai haid setelah usia 9 tahun. Tapi kalau misalnya belum haid, belum mimpi basah sampai usia 15, jalan 16 itu sudah balik. Nah kalau usia antum 32 tahun, berarti antum sudah melewati Ramadan sebagai seorang mukallaf, seorang yang akil balik, seorang yang mendapatkan tanggungan syariat, itu sudah berarti 17 kali. 17 kali Ramadan, ya kan? Nah, dari 17 kali Ramadan itu, Ramadan keberapa yang paling berkesan? Kira-kira? Ya, awal-awal saya mulai ngaji itu berkesan Ustaz. Berkesan. Iya. Artinya berarti kalau yang paling berkesan adalah ketika awal-awal mulai ngaji. Iya. Berkesannya itu kan berarti karena ilmu, ya, karena ilmu. Kalau tanpa ilmu kita hanya melewati Ramadan sebagai euforia saja, ya. Sebuah momen, semua orang puasa kita ikut puasa, semua orang tarawih kita ikut tarawih, gitu kan. Semua orang ngaji darus kita ikut darus, gitu kan. Karena tidak dibekali dengan bekal ilmu. Tapi kalau dibekali dengan ilmu, wah Ramadan itu begitu mempesona, begitu berkesan nantinya, gitu. Karena kita tahu betul apa yang akan kita lakukan. Kita tahu betul di waktu yang hanya 30 hari atau 29 hari, kita memanfaatkan betul waktu yang ada untuk memproduksi pahala sebanyak-banyaknya.
Ya. 30 tahun, 17 kali ketemu Ramadan. Yang membuat paling berkesan itu ketika kita berinteraksi dengan ilmu. Jadi bekal utama yang pertama yang harus dimiliki seorang muslim menghadapi Ramadan itu tentu adalah ilmu. Yang kedua apa Ustaz? Ya tadi kembali kepada bahwa segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmu. Karena surganya Allah itu identik dengan ilmu. Jadi Allah itu bahkan membedakan hambanya satu dengan yang lainnya itu karena alasan ilmu. Makanya Allah katakan misalnya dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, kata Allah? Tentu beda. Nah, orang yang berilmu itu sangat besar dan sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berilmu ya biasa saja ya, karena dalam hidupnya tidak jelas ya apa tujuan hidupnya. Mungkin karena tidak dekat dengan ilmu dia tidak tahu tujuan hidupnya, atau mungkin dia tahu tujuan hidupnya tapi tidak tahu jalan untuk mencapai tujuan gitu. Sehingga inilah yang membedakan antara orang yang mempersiapkan Ramadannya dengan ilmu dengan orang yang mempersiapkan Ramadannya ya berjalan begitu saja tanpa ilmu, tanpa bekal yang lain. Walaupun dia mempersiapkan dengan bekal fisik, ya, mempersiapkan fisik itu juga butuh ilmu. Mempersiapkan dengan bekal hati, hati yang istiqomah, hati yang ikhlas itu juga harus didasari dengan ilmu. Ya kan? Mempersiapkan harta, harta itu juga butuh dengan ilmu. Makanya Rasulullah kan ngajarin kita satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bukan rezeki dulu yang kita minta, bukan amalan dulu yang diterima yang kita minta, tapi ilmu dulu yang bermanfaat. Karena kalau ilmunya bermanfaat, maka akan berimbas pada dia ketika dia ini mencari rezeki. Ya. Ketika mencari rezeki, dia tidak mau rezeki yang haram, dia tidak mau mengambil rezeki yang syubhat. Dia harus memastikan bahwa rezeki yang diambil adalah rezeki yang halal dan thayyib. Baru setelah itu ketika beramal juga amalan mutaqabbalah, dia harus memastikan bahwa amalannya diterima oleh Allah, dikerjakan secara ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kalau ditanya apa bekal yang paling penting di antara bekal-bekal Ramadan, ya bekal ilmu. Kita harus jadikan Ramadan ini betul-betul Ramadan yang syarat akan ilmu. Sehingga setiap apa yang kita lakukan di Ramadan ini, dari semua rangkaian ibadah dan rangkaian amalan itu memang didasari dengan ilmu. Karena Ramadan ini, ulama itu mengatakan Ramadan ini kumpulan semua macam ibadah ada di situ. Ya, jadi bukan hanya perlombaan satu ibadah, ini semua cabang ibadah ada di situ. Dan kita berlomba-lomba mengambil kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena Ramadan ini Masya Allah, Allah jadikan bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa di antara 11 bulan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Yusuf itu anak yang paling istimewa di antara 11 saudaranya yang lainnya. Makanya ini penting sekali untuk kita mengambil momen ini sebagai momen bertambah keimanan kita, momen menjaga amalan kita, menjaga ikhlas kita, sehingga output dari Ramadan la'allakum tattaqun, ya kan? Ya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, itu kita bisa bawa di luar Ramadan, di 11 bulan lainnya. Begitu. Ilmu, Masya Allah, keren sekali. Bekal pertama ilmu, dan memang ilmu ini adalah poin utama yang harus kita persiapkan, Ustaz. Iya. Kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban, Ustaz Umer. Apakah untuk mempersiapkan ilmu itu sudah terlambat, Ustaz? Atau ulama dulu itu seperti apa untuk mempersiapkan Ramadan itu, Ustaz? Iya, baik. Tidak ada kata terlambat ya dalam interaksi kita dengan ilmu. Karena menuntut ilmu itu sepanjang zaman. Antum yang sudah tua, saya yang masih muda, ya kan? Ya. Agak nggak terima ini, Ustaz. Masih muda, Ustaz. Tidak terlambat, Mas. Jadi menuntut ilmu itu sejak kita menghembuskan nafas sampai kita menutup mata, sampai kita tidak bernafas lagi, ya kan? Minal mahdi ilal lahdi, gitu kan.
dari timangan sampai ke liang lahat. Itu menuntut ilmu. Artinya ketika kita menyiapkan Ramadan ini dengan bekal ilmu, kita juga harus memahami, walaupun kalau diukur dengan kebiasaan para sahabat, para orang-orang solih terdahulu, kita sudah sangat terlambat, gitu ya. Karena Ramadan sudah tinggal sebentar lagi, ya kita baru menyiapkan. Ulama dulu itu, masya Allah, mempersiapkan Ramadan. Misalnya sahabat itu ya, dalam riwayat yang banyak disebutkan, sahabat itu mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum datang Ramadan. Jadi 6 bulan itu sudah mulai ngitung uangnya untuk menyambut Ramadan, sudah mulai menata hatinya, sudah meminta kepada Allah, ya Allah antarkan kami ke Ramadan. Saking tahunya fadilah besar dalam bulan Ramadan ini, betapa mereka betul-betul mempersiapkan dan tidak rela ketinggalan yang namanya Ramadan ini, tidak rela ketinggalan kemuliaan Ramadan ini, karena mereka tahu betul setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700. Dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan wal hasanatu bi asri amsalha. Setiap kebaikan dilakukan di bulan Ramadan itu dikalikan 10. Ya, makanya kan para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Quran itu turun gunung di bulan Ramadan. Mereka berlomba-lomba ngambil fadilah itu, karena tahu satu huruf itu 10 kebaikan di luar Ramadan. Kalau di Ramadan satu huruf tidak 10 kebaikan, 10 kali 10 itu yang paling minimal, berarti satu huruf 100 kebaikan ya. Surat paling pendek dalam Al-Quran surat apa, Mas? Al-Kautsar, Ustaz. Al-Kautsar. Iya. Berapa detik antum baca Al-Kautsar? 10 detik bisa mungkin. 10 detikan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ya udah pernah ngitung belum antum? Berapa huruf di dalam surat Al-Kautsar? Belum, Ustaz. Belum. Nanti antum hitung, buka Qur'annya. Ya. Saya pernah ngitung hurufnya 48 huruf. Apa maksudnya? Maksudnya 10 detik itu kita baca surat Al-Kautsar. Yes, itu dapat 480 kebaikan kalau di luar bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan minimal 4.800 kebaikan 10 detik. Jadi memang Ramadan ini betul-betul dipersiapkan para ulama. Bahkan para sahabat itu selesai Ramadan mereka tidak berhenti berdoa. Selesai Ramadan 6 bulan selanjutnya mereka berdoa lagi. Apa doanya? Ya Allah, terima semua amalanku di bulan Ramadan. Allahumma taqabbal minna. Ya, karena tidak mau ketinggalan keutamaan Ramadan ini. Begitu. Ya. Sudah dipersiapkan 6 bulan oleh para sahabat. Selesai Ramadan, mereka masih berharap amalan mereka diterima ya, Ustaz. Iya. Sedangkan di masyarakat kita itu kadang gini, Ustaz. Tapi ini pandangan saya, Ustaz. Di masyarakat kita itu kalau sudah Lebaran, sudah maaf-maafan, itu seperti bayi baru lahir gitu. Tapi ya itu, ini Masya Allah, berbeda dengan sahabat ya. 6 bulan itu masih selalu berdoa kepada Allah agar amal ibadah di bulan Ramadan yang dilalui oleh para sahabat itu diterima di sisi Allah Subhanahu. Diterima oleh Allah. Ya. Oke, Ustaz. Ini ada beberapa hal juga yang sudah saya siapkan, Ustaz, untuk ditanyakan ke jenengan. Tadi keutamaan sudah Ustaz Umair jelaskan dengan salah satunya dengan dilipat gandakannya kebaikan. Nah, kita kan hari ini, Ustaz, berada di era yang digitalisasi, Ustaz. Di era modern yang mana aktivitas manusia itu sudah banyak berubah. Kalau zaman dulu kan ya paling Ramadan itu kan asik ya, berangkat, sahur, mungkin habis subuh jalan-jalan gitu ya. Waktu kecil main petasan gitu ya. Zaman dulu, Ustaz Umair masih muda mungkin nggak pernah main petasan, udah dilarang. Main petasan, jalan-jalan. Tapi kan hari ini sekarang gadget, Ustaz. Gadget. Kita mau target khatam itu lawannya mungkin juga gadget ini, Ustaz. Tipsnya apa, Ustaz? Supaya kita bisa fokus itu tadi sudah bekal ilmu. Kemudian biar diterapkan di Ramadan itu nggak kalah, tidak tergoda dengan yang melalaikan ini, Ustaz. Atau hal-hal yang melalaikan itu di kondisi saat ini itu di Ramadan itu apa, Ustaz? Iya. Barakallahu fikum. Jadi
memang semakin bertambah tahun, semakin kita sampai ke penghujung zaman ini akan semakin banyak fitnah, kan semakin banyak ujian, godaan itu semakin akan beragam, gitu ya. Iya. Beragam. Dulu orang masuk di rumah, ya, perempuan di rumah itu sudah aman, dia mesti insya Allah jadi perumahan baik, gitu ya. Iya. Tapi sekarang di dalam rumah pun tidak menjamin dia perempuan yang baik, gitu ya. Karena mudahnya sekali dia mengakses dunia lewat benda kotak ini, gitu ya. Begitu juga laki-laki, ya, begitu juga kita semua. Ya. Dan berbagai macam ragam perzinaan, ragam kerusakan, dekadensi akhlak dan moral itu luar biasa banyak. Saya semalam menghubungi seorang kawan di Jakarta. Dia sekarang kerja di Mobil. ya, bukan sebagai sopirnya, tapi dia sebagai customer service yang ngantor. Dia bagian emergency call, jadi service and emergency call. Jadi kalau ada penelpon Komplain. dari pelanggan komplain darurat maupun salah servis komplain dan lain sebagainya, itu ke dia. Salah satunya dia adminnya. Saya tanya apa hal yang paling sering dikomplain oleh pelanggan. Ternyata yang paling sering dikomplain itu masalah pelecehan dan penipuan. Jadi kalau pelecehan itu ya berarti dari si drivernya, ya, penipuan itu kadang-kala dari driver, kadang-kala dari penumpang. Jadi itu saja, setiap hari itu masalahnya itu. Itu kan mengerikan sekali, ya. Itu menunjukkan bahwa memang merosot sekali. Ya, kita mengalami penurunan moral yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Jadi begitulah, memang sebenarnya akhir zaman itu akan begitu, bertambah beragam godaan-godaan, bertambah beragam fitnah-fitnah, ya kan, hal-hal yang merusak akhlak kita, perilaku kita. Nah, makanya kalau kita terus tanyakan gimana nanti Ramadan agar Ramadan kita itu lancar, gitu ya, ibadahnya lancar, optimal, ya, terus kita bisa maksimal dalam khusyuk, maksimal dalam beramal soleh, itu bagaimana? Yang pertama yang selalu dinasihatkan para ulama itu, ya, bahwa ketika kita masuk, sebelum kita masuk Ramadan, pastikan kita tidak membawa beban. Pastikan kita dalam keadaan siap untuk menerjang setiap amal soleh. Ya, lah, banyak orang yang masuk Ramadan dia membawa beban. Apa itu beban? Beban di sini adalah dosa dan maksiat. Ya. Seorang itu kalau berjalan dengan bebannya 5 kilo, dengan orang yang berjalan tanpa beban menuju satu arah tujuan, kira-kira yang sampai di garis finish itu yang tanpa beban atau yang tanpa beban, Ustaz? Yang tanpa beban, ya kan? Nah, Ramadan ini bukan hanya berjalan, ini perlombaan, ini lomba lari, lomba maraton ini, ya kan? Kita tahu garis finishnya ada di 1 kilo di depan, ya. Tentu ketika kita menginginkan garis finish dengan capaian yang luar biasa di mata Allah, menjadi hamba atau menjadi pelari terbaik, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengurangi beban kita. Karena dari Ramadan lalu sampai Sya'ban ini betapa banyak kita bermaksiat dan berdosa kepada Allah. Hari ini saja, apakah Mas Taufik menjamin bahwa jenengan ini bebas dosa? Ya kan? Tidak. Berangkat ke kantor, Masya Allah, ya kan? Kanan kiri aurat, ya kan? Ya, belum yang lain-lain. Kita nyetel HP aja sekarang iklannya TikTok, ya kan? Iklannya macam-macam, ya. Itu betapa Masya Allah, ya kan? Betapa dunia sekarang ini memang, ya, aroma dosa, aroma maksiat itu luar biasa. Makanya para ulama nasihatkan ketika masuk di bulan Ramadan, hal yang perlu dan paling penting untuk dilakukan itu adalah bertobat dan beristighfar kepada Allah. Ya, jadi itu bekal yang harus dipersiapkan dan itu dilakukan oleh para ulama. Karena taubat dan istighfar itu mengurangi beban. Ya, mengurangi beban. Allah katakan misalnya dalam surah Hud ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanah. Dan beristighfarlah kepada Rabbmu, lalu bertobatlah, niscaya ia akan menjadikan hari-harimu
hari-hari yang nyaman. Jadi orang itu kalau sudah bertobat dan beristighfar, lancar semua urusannya. Harinya jadi nyaman, fokus ibadahnya. Nah, ketika kita mengawali Ramadan, sebelum Ramadan ini kita bertobat dan beristighfar kepada Allah, semoga ketika kita masuk di tanggal 1 sampai 30-nya, ya, itu semuanya dilancarkan sama Allah. Diberi kemudahan. Baca Qur'annya jadi fokus. Sholat tarawehnya nggak ngeblank. Kadang kan kita ngeblank sholat taraweh itu kan, ya. Ngeblank hari kelima itu sudah suntuk, ya kan perut sudah kenyang, gitu kan. Kenapa seperti itu? Bisa jadi itu bagian dari beban-beban yang kita bawa di luar Ramadan. Ya. Ya, makanya kita ini kan sering fokus pada hal yang ada di depan kita. Kadangkala masalah di depan kita selesaikan, tapi masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala belum kita selesaikan. Sehingga itu yang membawa kita ini kepada satu hal yang kadang menjadikan kita ini berat. Ibadah kita kurang khusyuk, ya kan? Kita kurang taat, bisa taat. Itu karena sebabnya hanya dosa-dosa dan maksiat, gitu ya. Makanya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika Abu Bakar bertanya tentang tentang surat, tentang ayat yang turun, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu barang siapa yang melakukan amalan buruk sedikit atau sekecil biji zarrah, biji sawi, dia akan melihatnya, dia akan melihat akibatnya. Itu ketika Abu Bakar bertanya tentang soal ini kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat akibat dari dosa-dosa kita? Jawaban Rasulullah apa? Jawaban Rasulullah, bisa. Dalam bentuk apa ya Rasulullah? Semua musibah yang hadir dalam hidupmu itu adalah efek dari dosa-dosamu. Jadi dosa dan musibah itu satu paket. Dan bagian dari musibah itu ketika kita tidak bisa khusyuk, ketika kita tidak bisa fokus beribadah. Nah, makanya ketika kita ingin musibah ini berhenti, semua musibah ujian dalam hidup kita itu sebabnya dosa. Maka kita harus selesaikan dosanya, harus minta ampun sama Allah agar digugurkan dosa-dosanya. Begitu. Jadi musibah dan dosa itu satu paket. Makanya kalau kita ini melakukan satu dosa di masa lalu, terus hari ini kena musibah, itu hal yang paling pertama yang harus kita salahkan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Misalnya keluar dari ruangan ini kok tiba-tiba sendal kita hilang, atau motor kita ternyata kempes bannya, itu yang disalahkan diri kita dulu, karena itu adalah sebab dosa kita. Bahkan ulama dulu itu mengibaratkan dosa dan musibah itu seperti lalat dan sampah. Dosa itu seperti sampah, musibah itu seperti lalat. Kalau di depan rumah kita ada tong sampah yang di dalamnya ada sampah yang sangat busuk, lalat-lalat akan datang. Pasti datang. Apa yang dilakukan si pemilik rumah? Membuang sampah. Membuang sampah atau membunuh lalatnya? Ya. Membuang sampah atau membunuh lalatnya? Membuang sampah, Ustaz. Karena kalau kita hanya sibuk membunuh lalatnya, lalatnya mati, tapi teman-temannya akan datang. Ya. Bunuh lagi, datang lagi. Bahkan kalau semua lalat di dunia ini sudah dibunuh sama dia, tidak datang lagi, rumahnya tetap tidak indah karena ada bau busuk sampah ini. Yang dilakukan adalah membuang sampahnya, kan? Membuang sampahnya sehingga lalat-lalat ini pergi. Sama, dosa dan musibah itu seperti itu. Kalau kita kena musibah, sulit khusyuk, ya kan? Atau kita ditimpa musibah misalnya dengan pasangan hidup kita, atau dengan orang yang kita cintai, atau anak-anak kita sulit kita atur, atau semuanya musibah soal masalah pekerjaan sulit dicari dan lain sebagainya. Jangan fokus sama musibahnya, karena kalau selesai sama musibahnya, musibah yang lain akan datang. Ya. Anak kita sakit sembuh, nanti musibah lain akan datang. Kenapa? Karena sebabnya bukan musibahnya, sebabnya adalah dosanya. Sebabnya bukan lalatnya, tapi adalah sampahnya. Oke, yang pertama yang harus difahami ketika memulai Ramadan, kita harus memperbanyak taubat dan istighfar. Kalau ingin kualitas Ramadan kita kualitas yang sangat maksimal, optimal, dan berkesan nanti setelah kita selesai Ramadan, itu harus taubat dan istighfar. Karena Allah katakan di ayat 52-nya, jadi tadi ayat 3 di surat Hud ayat 52, kalimat ini kembali diulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum."
wahai kaumku beristighfar dan bertobatlah kepada Allah, maka Allah akan menurunkan air hujan dari langit. Maksudnya Allah akan beri rizki. Jadi rizkinya dimudahkan, urusan dunianya dimudahkan. Tidak hanya itu, bahkan Allah berikan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Niscaya Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan aslimu. Mungkin sibuk kita Ramadan, ya kan? Kerjaan harus lembur, deadline dikejar, dikejar deadline, terus anak-anak minta jalan dan lain sebagainya. Sibuknya iya, tapi Allah berikan kekuatan lebih, sehingga kekuatan asli kita tidak berkurang untuk fokus. Ya, jadi kekuatan lebihnya ini untuk ngurusi urusan yang belum selesai. Kekuatan asli untuk fokus beribadah. Jadi ini yang harus diingat oleh teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita harus memulai Ramadan kali ini berbeda. Tidak hanya menanti dan menghitung mundur H-11, H-10, H-9, tapi menghitung mundur hari-hari itu dengan mengiringinya dengan taubat dan beristighfar. Masya Allah. Luar biasa sekali, sangat dalam apa yang beliau sampaikan, dan ini sangat menampar kita semuanya. Bekal pertama tadi ilmu, kita perbanyak gimana menghadapi Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, yang paling kita siapkan tentu adalah bertobat kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan-kemudahan di Ramadan itu dan lulus sebagai la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa, ya Ustaz. Insyaallah. Puasanya nggak cuma puasa makan minum, Ustaz. HP-nya juga puasa ya, Ustaz. HP-nya puasa. Bukannya WA aja. WA juga kadang menggoda loh. Jadi HP-nan enggak HP-nan itu bukan urusan. Yang gitu. Penting ketika kita menggunakan HP kita, ketika kita membekali dengan ilmu itu kita jadi tahu skala prioritas. Gitu ya. Kalau megang HP-nya terus berdakwah, memberikan nasihat kepada banyak orang, tidak apa-apa. Menjalin silaturahim, menghubungi orang tua, itu justru amalan wajib, gitu kan. Tapi kalau akhirnya kita tidak membekali dengan ilmu, ya udah kita hanya terperangkap dalam zona rutinitas, ya kan. Hari-hari begitu saja, ya kan. Buang-buang waktu sampai akhirnya dia tidak sadar Ramadan sudah ada di penghujung, ya kan. Dan belum tentu dia bertemu Ramadan tahun depan. Betul. Gitu. Insyaallah. Ilmu pakai HP boleh, tapi dengan ilmu. Iya, semuanya harus dengan ilmu. Betul. Ya. Masya Allah. Baik Ustaz. Bekal-bekal Ramadan ini cukup banyak yang perlu kita siapkan. Tapi walaupun waktu tinggal mepet ini, insya Allah tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu dan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan itu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki diri. Ustadz Umair terkenal dengan penulis buku Road to Xinjiang. The Journey to Xinjiang. The Journey ya. Saya ganti judulnya. Tapi artinya sama. Iya. The Journey to Xinjiang. Berarti Ustadz Umair ini pernah mendatangi sebuah negeri Muslim di Cina ya, Zat? Iya. Xinjiang ini kondisi etnis Muslim Uighur yang sangat tertekan itu. Ya subhanallah, kalau di luar Ramadan aja kayak gitu, kalau di Ramadan seperti apa, Ustaz? Kondisi di sana, Ustaz? Yang saya dengar dari penuturan orang-orang Uighur yang ada di luar Xinjiang dan dari media mainstream yang kita lihat beberapa liputan mereka, memang di luar Ramadan dan di Ramadan itu sama saja kondisi mereka. Ya Allah. Mereka memang betul-betul dilarang 100% untuk menampakkan keislaman. Jadi ibadah betul-betul tidak bisa. Bahkan di Ramadan tahun yang lalu saya mendapatkan pesan dari teman-teman Uighur yang ada di Turki. Itu mereka mengirimkan satu video yang menjelaskan, menggambarkan betapa di siang-siang Ramadan orang-orang Uighur yang ada di Xinjiang itu dipaksa makan. Kalau tidak makan berarti ketahuan dia puasa. Jadi bahkan dalam kondisi seperti itu.
Artinya memang mereka dalam keadaan sudah bertahun-tahun tidak puasa. Makanya kita ini penting sekali untuk bersyukur ya, bersyukur kepada Allah bahwa ujian kita ini belum seberapa jika dibandingkan ujiannya mereka ya. Kita masih bisa sahur, kita masih bisa puasa, kita masih bisa taklim, kita masih bisa datang ke masjid, sholat tarawih, buka bersama ya kan. Itu nikmat yang Allah berikan untuk memudahkan Ramadan kita ya. Jangan sampai dengan kemudahan-kemudahan ini justru sebenarnya kita yang sedang diuji. Karena konsep ujian itu sebenarnya tidak hanya kesulitan. Allah katakan wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dan kami menguji kalian dengan kemudahan dan kesulitan sebagai cobaan hidup. Mereka mungkin diuji Allah dengan kesulitan dan mereka lulus. Kita diberi kemudahan Allah, tapi sering kalinya kita menganggap ini bukan ujian. Padahal itu juga ujian. Ya, dan kita sering terlena dalam hal itu. Makanya sebenarnya kalau berbicara ujian, mereka diuji dengan kesulitan dan kita tidak. Kita diuji dengan kesenangan dan mereka tidak. Tapi seringkali orang itu tidak lulus ketika diuji dengan kesenangan. Kalau diuji dengan kesulitan, mereka akan mencoba mempertahankan imannya. Lihat Rohingya, sampai harus menyelamatkan keimanannya, berjalan berhari-hari menyelamatkan dirinya dari mana, dari Myanmar ke Bangladesh, 9 hari 9 malam jalan mereka ya. Belum lagi kita lihat Suriah, kita lihat Palestina ya, kita lihat Yaman ya, mereka bertahan dari dari wabah kelaparan. Belum kita lihat Uighur tadi ya kan. Memang mereka diuji dengan kesulitan, tapi mereka mencoba mempertahankan keimanannya. Lah kita ini juga diuji. Jangan-jangan kita tidak sadar kalau kita diuji. Kita diuji dengan kemudahan dan belum tentu kita bisa melewatinya. Ya kan? Jangan-jangan Allah itu melihat mereka lulus menghadapi ujian dan melihat kita ternyata belum lulus menghadapi ujian. Bahkan kita sering kufur ketika kita diuji dengan kesenangan. Makanya para ulama itu sering mengatakan, kalau kamu ingin melihat kualitas keimananmu, lihatlah di masa-masa muda. Jangan di masa-masa sulit. Karena kalau di masa-masa sulit, itu orang jelas dekat kepada Allah, minta pertolongan Allah. Orang itu kalau masa-masa sulit, sholatnya tambah khusyuk, ya kan? Qiyamul lailnya bangun, karena tidak ada yang bisa dimintai tolong lagi selain Allah. Ya, makanya saya sering katakan kalau ingin lihat orang yang paling khusyuk sholatnya, lihatlah orang yang sholat di masjid rumah sakit. Itu mesti khusyuk-khusyuk, 1, 2, 3 itu khusyuk. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan nebus rumah sakit belum punya uang, istrinya sakit belum ketahuan sakitnya, ibunya baru saja meninggal dunia. Dalam kondisi sulit orang itu taat, insya Allah orang-orang beriman itu. Tapi kalau dalam kondisi mudah, ini sesungguhnya hakikat keimanan kita, kualitas keimanan asli kita itu ada di masa muda. Karena kalau orang di masa muda itu ya bisa memilih antara maksiat ada fasilitasnya, taat juga ada fasilitasnya. Tapi banyak orang yang tidak bisa taat dalam keadaan muda, mereka memilih maksiat gitu. Jadi sebenarnya ya mereka terus kita akan doakan, tapi kita juga harus aware kepada diri kita masing-masing, waspada bahwa ini juga ujian ya, bahwa kemudahan-kemudahan dalam beribadah itu ujian juga dari Allah gitu. Dan kita harus senantiasa istiqomah, kita harus senantiasa waspada atas godaan-godaan, kelemahan-kelemahan diri kita, sehingga kita tidak terombang-ambing dalam hal-hal yang mudah, hal-hal yang mubah, hal-hal yang justru nanti mengundang kebencian Allah kepada kita gitu ya. Tanya ke Muslim Uighur bisa sampai kemana-mana. Iya. Tapi ini nasihat yang sangat dalam sekali. Setiap momen dari setiap pertanyaan itu memiliki jawaban yang sangat dalam semua, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Ya semoga ini jadi nasihat terutama untuk diri saya nih, Ustaz. Supaya di masa-masa kemudahan itu kita ingat saudara-saudara kita yang di sana yang sedang menderita, mereka pun mengharapkan punya keamanan seperti kita. Tapi kita yang diberikan aman kadang lalai.
Iya. Maka dari itu insyaallah astagfirullahaladzim. Oke Ustaz. Baik Ustaz. Ini Ramadan tahun ini Ustaz. Gambaran di Ramadan tahun ini kan roman-romannya ini masih hawa-hawa pandemi Ustaz. Iya. Masih suasana pandemi, masih suasana Covid dan tanda kutip. Kemudian di tahun lalu Ustaz ada banyak masjid Ustaz, banyak masjid di pinggir jalan terutama itu pasti ditutup. Jadi tidak ada kegiatan tarawih seperti zaman dulu. Kemudian kadang di masjid yang agak dalam pun sholatnya isya, habis isya tidak ada tarawih. Ini sedangkan kondisi masyarakat itu kadang-kadang sebagian masyarakat secara umum itu dapat ilmu tausiah itu ya di Ramadan ketika mendengarkan kultum. Kualitas khotibnya seperti apa nomor sekian, tapi mereka ada suasana ketaatan, duduk sholat tarawih mendengarkan ceramah, habis puasa pulang dapat sedikit masukan. Lah kalau tidak ada seperti kemarin kan tentu masyarakat semakin jauh dari ilmu yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Gimana Ustaz untuk kondisi pandemi ini? Pandangan Ustaz seperti apa Ustaz? Kita yang pertama tentu berdoa kepada Allah ya agar suasana normal segera kembali dan pandemi ini segera berakhir ya. Yang kedua kita harus pahami segala kondisinya orang beriman itu baik. Ya, mau pandemi mau tidak pandemi bagi orang beriman itu los saja, santai saja. Karena ketika mudah dia bersyukur, ketika sulit dia bersabar. Gitu. Makanya karena itu kan berarti itu jawaban dari Allah, ajaban li amril mu'min karena kullu amrihi khair itu ya. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman, segala urusannya itu baik. Kalau mudah dia bersabar, kalau mudah dia bersyukur, kalau sulit dia bersabar. Gitu kan. Kalau ditimpa kesulitan dia bersabar. Nah, jadi sebenarnya itu isyarat dari Rasulullah bahwa semua kondisi itu sebenarnya sama saja. Tinggal kembali kepada diri kita. Kita nanggepinya bagaimana. Dan sekali lagi, kalau berbicara bagaimana sikap kita, bagaimana kita menanggapi, itu semuanya harus dengan ilmu. Makanya saya kasih tahu Ramadan ini, ya, ini yang nanti membedakan antara kita dengan kita yang dengan ilmu atau kita yang tanpa ilmu. Ini membedakan. Itu membedakan sikap kita. Ya. Salah satu ilmu yang harus difahami dari Ramadan, bahwa Ramadan itu punya sifat. Masya Allah. Bulan Ramadan itu disifati Allah. Kata para ulama tafsir dalam ayat-ayat puasa itu kan, la'allakum tattaqun 183. Ayat 184-nya apa? Ayyamam ma'dudat. Hari-hari di bulan Ramadan itu hari-harinya ma'dudat. Ma'dudat itu terbatas. Jadi Allah itu memberi sifat hari-hari puasa ini hari-harinya sangat terbatas. Sifatnya terbatas. Terbatas itu akan berjalan sangat cepat. Akan berjalan sangat memang sangat sempit waktunya. Sudah 14 hari gitu ya kan. Udah tinggal. Makanya sering kan kita sadar atau pura-pura tidak sadar, ya kan. Kita masuk Ramadan itu tiba-tiba masuk yang lama itu hari pertama kedua saja. Hari pertama itu nunggu jam 5 sore rada pucet wajahnya. Kolak sudah jadi, belum adzan-adzan. Hari pertama saja. Hari kedua ya mungkin masih ada. Hari ketiga 4, 5, 6 sampai 15, 12, sampai 17, sampai 20 sampai malam takbiran itu kita sering kali komen apa? Kok cepet banget ya? Kayaknya kemarin baru sahur pertama. Masya Allah. Itu karena Allah memberikan isyarat bahwa Ramadan itu hari-harinya sangat terbatas, waktunya sangat cepat. Jumlahnya memang 30 hari, memang 29 hari, tapi Allah jadikan orang yang masuk ke Ramadan, dia akan melewati harinya dipercepat sama Allah. Ya. Ini lawan dari satu hari nanti di akhirat. Satu hari di akhirat itu nanti seperti 1000 tahun kan kata Allah kan. Dalam surah Al-Hajj ayat 47 itu kan disebutkan wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun.
satu hari di sisi Rabbmu nanti di akhirat itu seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Ya Allah. Di akhirat nanti ini persis, ini hanya antitesa saja, kebalikannya. Di akhirat nanti harinya 1 hari. Ya. Tapi ketika kita di pagi hari menuju siang hari itu waktunya lama sekali. Nunggu waktu sampai malam itu lama sekali. Karena memang dilambatkan waktunya sama Allah. Ya, jadi nunggu giliran di padang mahsyar nama kita dipanggil tuh hisab itu lama sekali. Kenapa? Karena banyak sekali orang. Itu digambarkan Allah seperti 1000 tahun satu harinya. Lah di dunia itu ada yang semisal itu, tapi kebalikannya. Ramadan itu waktunya 1 bulan. Bulan Ramadan 29 hari, kadang 30 hari. Ya kan? Tapi ketika kita masuk di dalamnya, itu akan berjalan sangat cepat. Nah, kalau kita tahu sifat Ramadan bahwa waktunya terbatas, waktunya akan berjalan sangat cepat. Ya, seringkali kita akan berkomentar kok cepet banget ya, nggak kerasa. Ya, kalau kita tahu sifatnya seperti itu, maka sikap seorang mukmin adalah mempersiapkannya dengan baik. Dia tidak cukup beramal, tapi dia harus cerdas dalam beramal. Biar efektif ya, Ustaz. Iya, cerdas dalam beramal itu dia harus menentukan prioritas amal. Mana yang akan saya kejar dan apa targetnya? Ya, mana yang saya harus bermain aman dan apa targetnya? Mana amalan-amalan wajib yang harus saya jaga karena dia sadar betul amalan wajib ini pahalanya besar di sisi Allah. Mana amalan-amalan sunnah yang saya prioritaskan dengan potensi dan kemampuan saya. Saya orang kaya, ya amalan sunnah saya sedekah. Saya beri makan orang berbuka, ya kan? Saya akan infak, saya keluarkan zakat mal saya. Kalau pada waktunya ya sudah 1 haul misalnya. Kalau saya ini orang berilmu, saya akan habiskan Ramadan untuk menyampaikan ilmu. Karena ini yang saya punya, amalan sunnah saya, gitu kan? Kalau saya ini ahlul Quran, saya akan habis-habisan turun gunung untuk ngafal Quran, untuk murojaah, untuk jadi imam. Ya, untuk jadi imam tahajud qiyamul lail. Karena dia tahu prioritas amalnya. Gitu ya. Jadi orang-orang yang tahu bahwa waktunya sangat terbatas. Ya kan? Dan belum tentu dia mengulang tahun depan. Karena kematian itu juga punya sifat kan. Ramadan punya sifat, kematian punya sifat. Salah satu sifat kematian itu apa? Kematian senantiasa datang secara tiba-tiba. Selalu tiba-tiba, tidak bisa diprediksi. Alangkah banyak orang yang sakit berhari-hari di rumah sakit tapi nggak mati-mati. Alangkah banyak orang yang sehat, bugar badannya, tapi pagi harinya kita ketemu, siang harinya dia sudah dikabarkan meninggal. Karena kematian itu punya sifat, sifatnya itu datang secara tiba-tiba. Lah, kalau tahu bahwa Ramadan punya sifat terbatas, kematian punya sifat tiba-tiba, belum tentu kita mengulang Ramadan tahun depan. Makanya manfaatkan ini Ramadan dengan beramal secara cerdas, menentukan prioritas amalan. Yang paling muatannya banyak pahalanya, mana selanjutnya, sehingga Ramadan kita betul-betul Ramadan yang berkualitas, Ramadan kita betul-betul Ramadan yang memberikan kesan di dunia, kesan di akhirat ketika nanti kita semua kumpul di surga, satu sama yang lainnya yatasaalun kan, kata Allah, saling bertanya, kok kamu bisa masuk surga? Dulu Ramadan saya Ramadan yang berkesan. Ya. Dulu saya membekali diri saya dengan ilmu, sehingga semuanya saya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana halal, mana haram. Insyaallah. Nggak kerasa, Ustaz. Udah berapa jam ini? 45 menit, Ustaz. 45. Masya Allah. Sudah 45 menit kita membahas tentang bekal-bekal Ramadan ini. Jadi tadi seperti itu, sifat Ramadan itu terbatas, sifat kematian itu tiba-tiba. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita bertemu, maka yang harus kita lakukan tadi mempersiapkan ilmu. Sebelum Ramadan kita banyak bertobat, beristighfar kepada Allah. Kemudian ketika masuk di dalam bulan Ramadan itu, prioritaskan amal-amal dari yang wajib sampai yang memiliki manfaat. Jadi juga disinggung oleh Ustaz Amir itu tentang sedekah. Nah, kebetulan Qadarullah nanti Baitul Mal FKM Ustaz itu punya program juga
Apa program Ramadan Ustaz. Apa tentang saja? sedekah. Ada, oke tadi saya bukakan Ustaz. Iya. Nah, ini. Kira antum hafal. Saya bukakan. Baik Ustaz. Apa saja coba sebutkan. Program sedekah. Yang pertama yang wajib dulu Ustaz. Prioritas amal kan dari yang wajib. Itu Ya. kita ada program zakat. Zakat. Ternyata Ustadz Umar itu pernah menyampaikan kepada kami, banyak orang itu secara kewajiban sebenarnya sudah wajib, tapi kok nggak tahu gitu Ustadz. Iya. Nah ini, insya Allah. Dari itu kita juga Nggak memberikan tahu kalau dia sudah wajib zakat. sudah wajib zakat. Hmm. Maka dari itu konten kita nanti ke depan Ustaz, kontennya itu bersifat edukasi. Iya. Edukasi kepada para muzaki, orang-orang yang Allah titipkan harta itu, bahwasanya ini ada kewajiban zakat. Mungkin bisa digambarkan sedikit Ustaz, tentang zakat yang dari pengalaman Ustaz ada apa yang nggak tahu. Ya. Ya intinya zakat itu kan amalan wajib. Artinya amalan wajib itu ya dia harus lebih prioritas daripada amalan sunnah. Ya. Banyak para agnia, orang-orang yang dititipi Allah harta yang melimpah, itu gemar sekali sedekah, gemar sekali infak, bangun masjid, bangun pesantren, bikin jalan, memberikan fasilitas orang untuk belajar, bikin sekolah gitu ya. Padahal itu sifatnya sedekah, dan sedekah itu amalan sunnah. Ya. Tapi banyak di antara mereka yang luar biasa sedekahnya dan semoga Allah menerimanya gitu ya. Tapi kadangkala mereka lupa bahwa justru zakat itu adalah amalan wajib. Dan amalan wajib selalu lebih harus didahulukan daripada amalan sunnah. Karena para ulama itu sepakat tidak ada pahala amalan sunnah yang bisa menandingi pahala amalan wajib. Ya. Sholat malam semalam suntuk. Ya. Dengan mijeti kaki ibunya jenengan, ibu kandung jenengan, ya, atau bantu pekerjaan ayah, gitu ya. Itu pahalanya banyak mijeti kaki daripada sholat malam. Kenapa? Karena birrul walidain itu wajib. Sholat malam itu sunnah, gitu. Ya, Rasulullah pernah suatu hari datang ke rumah Ibunda Aisyah pagi hari, waktu duha, tanya ke Ibunda Aisyah, hal min syai' ya Humairah, ada sesuatu bisa dimakan ya Humairah? Kata Ibunda Aisyah, la syai' ya Rasulullah, tidak ada apa-apa di dapur ya Rasul. Terus apa Rasulullah? Idzan fa'anni shaim, ya sudah kalau gitu aku puasa. Kesempatan yang lain Rasulullah datang ke rumahnya Ibunda Aisyah, ya, dalam keadaan puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW melihat kayaknya tidak ada apa-apa lagi nih di rumahnya Aisyah. Tapi ternyata Aisyah malamnya dapat hadiah dari tetangganya, satu makanan manisan yang disukai Rasulullah. Disimpan sama Ibunda Aisyah karena tahu paginya Rasulullah akan datang ke rumahnya. Jatahnya Ibunda Aisyah. Ya. Sampai akhirnya ketika datang Rasulullah nggak bertanya, nggak tanya sarapan. Ya. Terus Ibunda Aisyah justru yang nanya, ya Rasulullah kok tidak menanyakan sarapan? Aku telah menyiapkan sarapan untukmu, makanan kesukaanmu. Hais itu kurma yang diadun dengan gandum dan ditaburi kismis. Itu makanan kesukaan Rasul. Ya, ketika disodorkan ke Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah membatalkan puasanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Rasulullah paham betul prioritas amal, bahwa menyenangkan hati istri itu wajib. Puasa tadi itu puasa sunnah, yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Menyenangkan hati istri itu wajib Ustaz. Iya. Ini ruangan ini isinya jomblo. Ya, maksudnya gini, zakat itu wajib. Iya. Yang lain itu sunnah. Ya, yang sunnah tetap jalan, tapi yang zakat ini jangan salah, jangan keliru. Lah, salah satu problemnya memang kadang-kala kita ini kurang edukasi. Kita kurang ilmu soal masalah zakat, sehingga mungkin di antara umat, di antara kaum muslimin ini belum tahu aturan mainnya zakat bagaimana. Makanya ini tugas para hamilin zakat, ya kan, para pengurus, pengelola LAS Baitul Mal FKM ini, Iya. ya, untuk memberikan edukasi lebih. Iya. Tim media juga sama, jadi memberikan edukasi tentang zakat ini, apa keutamaannya, terus zakat itu berapa persen, itu dibuat infografis gitu kan, terus potensi zakatnya umat Islam di Indonesia itu berapa gitu kan, itu dibuat infografis, terus zakat ini
bisa dialokasikan kemana saja gitu kan ke 8 asnaf itu kan mu'alaf itu yang membutuhkan siapa, terus fakir miskin sekarang di Indonesia berapa persen begitu ya, dan Ibnu Sabil, Fisabilillah, semuanya dakwah dan lain sebagainya itu. Nah, kalau seperti itu nanti masyarakat akan termotivasi besar karena ini pahalanya luar biasa zakat begitu. Itu tadi yang wajib. Kalau yang sunnah kita nama programnya itu Ramadan Berkah Akhiri Wabah. Masya Allah. Tebar, ada apa saja? Ada berbagi paket yatim Ustaz. Nilainya 250. Paket lebaran untuk yatim. Betul, paket lebaran Idul Fitri untuk anak yatim. Jadi kita Baitul Mal FKM itu punya yatim-yatim binaan. Kita namakan program Yatim Smart. Jadi mereka anak-anak yatim, bukan yang ada di panti asuhan, tapi mereka di rumah bersama dengan ibunya, keluarganya. Itu kita bina Ustaz setiap pekan, ada pertemuan ngaji. Bahkan ada yang di Klaten ini Ustaz, Mas Bangkit itu sudah setoran juz 29 Ustaz. Masya Allah, ya kemarin videonya itu ya. Yang Masya doa Allah. untuk apa yang puisi. Puisi itu. Ya. Dan di sisi lain kita juga memberikan anak-anak yatim ini bekal untuk mandiri. Oh iya, skill ya. Skill Life untuk skill. mandiri. Ya. Ada yang kemarin ada yang bikin jamur itu, ada yang bikin kue lebaran, bahkan sudah ada pesanan. Iya. Awal Ramadan nanti saat itu sudah fokus ngarap pesanan. Masya Allah. Pesanan lebaran. Ya, biar mereka lebih mandiri ya. Betul, nanti mereka nanti dapat penghasilan. Di sisi mereka dari din dengan hafalan, membaca Al-Quran dan Iqra itu, mereka juga punya keterampilan untuk menghadapi kehidupan. Itu yang program yatim Ustaz. Kemudian ada program terdampak pandemi. Ini bingkisan terdampak pandemi ini tentu untuk kaum duafa. Kaum yang terdampak pandemi. Iya, terdampak pandemi, pekerja harian. Mereka yang dengan nggak pandemi aja sudah menggeh-menggeh. Kena pandemi ini tentu semakin sulit. Nah, itu nanti kita bantu, dan nilainya nggak terlalu besar ya, cuma 150.000. 150.000. Masya Allah. Ya. Kemudian yang iftar Ustaz. Iftar jama'i. Ada dua Ustaz. Iftar jama'i, iftar yang untuk jamaah masjid. Jadi jamaah masjid yang aktif di masjid, kita berikan paket berbuka supaya donatur itu yang berdonasi ini tidak mengurangi pahala mereka mendapatkan keutamaan dari orang-orang yang berpuasa. Dan kalau di masjid kan orang puasa ya Ustaz. Kalau di jalan kan mungkin ada yang nggak puasa itu karena pekerjaan berat mungkin ya, khusnudan, atau mungkin ada non muslim mungkin yang diberikan paket berbuka. Tapi kalau di masjid ya tentu orang-orang yang berpuasa mengambil yang di masjid, biar memastikan bahwa yang dapat adalah orang-orang yang berpuasa. Ya ini juga penting untuk dipahamkan Mas. Jadi untuk iftar, memberi makan orang yang iftar itu pahalanya besar sekali, dan itu satu-satunya amalan yang tidak bisa dilakukan di luar Ramadan. Kenapa demikian? Karena memberi satu makan orang berpuasa, memberi iftar satu orang yang berbuka puasa, itu pahalanya adalah pahala puasa dia. Satu paket, misalnya satu paket 25.000 atau 20.000, itu dapat satu pahala. Coba selama 30 hari kita ngasih satu paket saja, itu berarti kita dapat pahala puasa Ramadan sekali Ramadan. 1 bulan penuh Ustaz. Ya, sebulan penuh. Tidak hanya kita, tidak hanya satu, berarti 2 sama punya kita. Masya Allah. Ya. Dan kita harus paham bahwa Ramadan yang sudah kita lewati, 17 kali Ramadan yang untuk melewati tadi itu, ya itu kan belum tentu Ramadan kita sempurna. Iya Ustaz. Belum tentu Ramadan kita ini terus bebas dari ghibah, bebas dari hal-hal yang mengurangi pahala Ramadan. Makanya untuk menggandakan pahala Ramadan kita, salah satunya dengan ini. Dan ini tidak bisa dikerjakan di luar Ramadan. Di luar Ramadan, antum bisa ngasih makan orang puasa, tapi kan puasa sunnah. Puasa sunnah. Beda kan pahala puasa wajib dengan puasa sunnah. Masya Allah. Makanya ini juga bisa dimaksimalkan. Bahkan yang kedua ini keren Ustaz. Untuk musafir ilmu Ustaz. Untuk para penuntut ilmu. Iya, penuntut ilmu. Untuk penuntut ilmu ini juga Masya Allah. Karena coba antum bayangkan, orang biasa saja pahala puasanya luar biasa. Karena puasa Ramadan. Gimana penuntut ilmu? Dari paginya nelaah kita, Masya Allah. Siangnya murojaah, sorenya majelis sama para masyayikh. Bisa khatam sampai belasan kali mungkin ya. Iya, jadi ini fadilah luar biasa. Jadi jangan sampai terlewat untuk antum
para ikhwah dan akhwat yang ada di rumah ini bisa diambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Baik. Gitu Ustaz. Ya. Nggak kerasa Cukup Ustaz, 1 atau jam. lanjut lagi sampai 2 jam. 1 jam ya. Saya kira kita kira cukup ya Ustaz. Ya. Nanti kita bisa lanjut lagi. Mungkin tadi disinggung tentang yang mengikis pahala-pahala Ramadan itu mungkin kapan-kapan Ustaz. Iya, insyaallah. Bisa bahas untuk podcast selanjutnya. Ini podcast perdana, ya. Bersama saya ya bukan Babang Tampan ya. Bersama saya Mas Taufik dengan beliau Ustadz Umer Khos, ya, dai muda, ya. Generasi milenial. Ya. Saya juga masih milenial tadi kalau dibilang tua ya. Masih milenial. Semoga nanti di ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan pada podcast kita hari ini memberikan manfaat yang banyak, terutama untuk diri saya pribadi dan kepada pemirsa Sobat Baik FKM, pemirsa FKM TV dimanapun Anda berada, ikhwan maupun akhwat. Ini semoga memberikan Ramadan besok nanti kita masuk dengan persiapan yang jauh lebih baik dan bisa mengoptimalkan setiap detik di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini Ustaz. Ya. Gitu Ustaz. Monggo Ustaz, ada statement terakhir untuk pemirsa sekalian. Statement terakhirnya adalah mari kita manfaatkan waktu sebelum kita memasuki Ramadan. Yang sudah lama tidak baca Quran, segera buka Qurannya. Yang belum mempersiapkan Ramadannya dengan ilmu, segera cari-cari fikih Ramadan, dengarkan tausiah-tausiah Ustadz, sehingga jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang betul-betul berbeda, Ramadan yang betul-betul mendulang pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita nanti bisa berada di penghujung Ramadan dengan membawa satu output yang baik, yaitu output ketakwaan yang bisa menjadi bekal kita menghadapi hari-hari setelah Ramadan. Jadikan setiap hari-hari setelah Ramadan seperti malam-malam kita di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Itu Mas Taufik. Terima kasih banyak Ustaz Umer. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz Umer. Semoga Allah mudahkan segala urusan antum. Amin ya Rabb. Terima kasih kepada para pemirsa FKM TV, Sobat Baik FKM dimanapun Anda berada. Kita tutup podcast kita hari ini dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ci ro lu sip.